Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Sosiologi 79. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang biografi dan pemikiran Emile Durkheim. Kali ini bagian yang kedua ya, konsep-konsep dari pemikiran Emile Durkheim. Setelah sebelumnya pada bagian yang pertama kita sudah memaparkan latar belakang pemikiran atau biografi dari Emile Durkheim ini, kemudian konsep Emile Durkheim tentang fakta sosial dan solidaritas mekanis organis ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk memperdalam atau memahami dua konsep Emile Durkheim berikutnya ya, yaitu tentang pada bagian yang kedua tentang agama ya, yang dia tuangkan dalam karyanya yang berjudul The Elementary Form of Sociology of Religious Life ya, The Elementary Form of Religious Life. Dan berikutnya konsep beliau tentang fenomena bunuh diri atau suicide ya, suicide. Kita mulai saja pembahasan bagian yang kedua, The Elementary Form of Religious Life ya, karya Emile Durkheim. Nah ini ya, agama-agama primitif, gambaran tentang agama-agama primitif. Karena dalam hal ini Durkheim lebih tertarik untuk meneliti fenomena agama-agama primitif ya, tentunya dengan alasan bahwa nuansa magic ya, nuansa kesakralannya demikian erat ya dalam agama primitif ya, nuansa kekakuannya ya, religiusnya sangat begitu kuat kental dalam agama-agama yang primitif ya, totem dan tabu ya. Kita lihat asumsi dari karya Emile Durkheim tentang agama atau The Elementary Form Religious Life ya. Dalam The Elementary Form of Religious Life, Durkheim mengemukakan esensi abadi agama dalam suatu latar yang memisahkan yang sakral dari semua hal yang duniawi atau profan. Jadi esensi setiap agama selalu mendikotomikan atau memisahkan dua konsep, yaitu konsep yang sakral atau yang ilahi atau yang suci, dan konsep yang bersifat duniawi atau profan atau kotor gitu ya, dalam setiap agama ya, baik itu agama yang temporer ya, kontemporer, maupun agama primitif, selalu ditemukan esensi yang sama, yaitu pemisahan konsep antara yang sakral atau yang ilahi atau yang suci, yang dilawankan dengan yang duniawi atau yang kotor atau yang bersifat material ya, seperti itu. Nah ini buku dari karya Emile Durkheim, The Elementary Form of the Religious Life. Nah ini nuansa agama ya, nuansa mistis, nuansa agama dalam masyarakat yang primitif. Yang sakral diciptakan melalui ritual-ritual yang mengubah kekuatan moral masyarakat ke dalam simbol-simbol agamis yang mengikat para individu pada kelompok mereka. Jadi kekuatan sakral ini, kekuatan yang bersifat ilahiyah ini, menurut Durkheim merupakan pengikat yang begitu kuat ya individu terhadap kelompoknya ya, seperti itu dalam agama yang bersifat primitif. Nah ini contohnya ritual-ritual dalam agama primitif ya, agama masyarakat primitif. Agama ya, konsep Durkheim tentang agama. Apa itu agama?
Durkheim berargumen bahwa agama secara simbolis mewujudkan masyarakat itu sendiri. Jadi melalui kekuatan simbol-simbol yang diciptakan oleh yang sakral ya. Jadi mewujudkan masyarakat itu sendiri, membentuk, mengikat ya sebuah masyarakat ya. Agama adalah sistem simbol. Pada dasarnya agama menurut Emil Durkheim adalah sistem simbol-simbol yang melaluinya masyarakat menjadi sadar atas dirinya. Jadi peran dari agama ya, yang diwujudkan melalui simbol-simbol memberikan kesadaran tertentu bagi individu, terutama kesadaran kelompok ya sebenarnya. Itu agama menurut Emil Durkheim. Ini sama ya, ritual dalam masyarakat Dayak sepertinya ya. Di dalam Tuhan, Durkheim melihat hanya masyarakat yang ubah rupanya dan diungkapkan secara simbolis. Nah, ini menurut Emil Durkheim. Jadi katanya menurut Emil Durkheim ini Tuhan itu hanyalah masyarakat yang diubah rupanya dan diungkapkan secara simbolis. Oleh karena itu masyarakat adalah sumber dari yang sakral. Jadi sebenarnya masyarakat ini sumber dari sakral itu sendiri, bukan Tuhan ya. Ini menurut pendapat Emil Durkheim ya, seperti itu. Nah ini ya, ritual dalam masyarakat. Kembali kepercayaan, ritual, dan umat ya. Diperlukan 3 kondisi yang memadai untuk perkembangan agama ya. Pertama, harus ada perkembangan sekumpulan kepercayaan agamis ya. Kedua, dibutuhkan sekumpulan ritual agamis. Dan yang terakhir, suatu agama memerlukan sebuah gereja ya, atau suatu komunitas tunggal yang meliputi, melingkupi atau disebut juga umat ya. Memerlukan kepercayaan, ritual ya, praktek keagamaan ya, kepercayaan. Jadi menurut Emil Durkheim terdapat 3 unsur dalam agama, perkembangan agama. Yang pertama terdapat kepercayaan atau keyakinan. Yang kedua ada ritual ya atau praktek keagamaan. Yang ketiga ada penganutnya atau disebut juga sebagai umat ya. Suatu komunitas tunggal yang melingkupi atau umat. Ini menurut Emil Durkheim. Agama ya, terdapat 3 unsur agama atau 3 kondisi yang memadai untuk berkembangnya sebuah agama ya. Ini dari hubungan ketiganya, Durkheim memberikan definisi agama sebagai suatu sistem terpadu ya. Agama menurut Emil Durkheim adalah suatu sistem terpadu yang melingkupi kepercayaan-kepercayaan, praktik-praktik yang menyatukan semua penganutnya ke dalam satu komunitas moral tunggal yang disebut umat atau gereja ya, seperti itu ya. Jadi Durkheim mendefinisikan agama sebagai kepercayaan sistem kepercayaan ya. Kemudian praktik-praktik keagamaan yang menyatukan penganutnya dalam suatu komunitas moral tunggal yang disebut gereja atau umat. Ini kata Emil Durkheim. Nah ini agama totem ya, dalam agama primitif ya. Durkheim percaya bahwa jauh lebih mudah untuk mendapat wawasan ke dalam hakikat esensial agama di dalam suatu kebudayaan primitif, karena sistem-sistem ideologis agama-agama primitif kurang berkembang gitu ya dengan baik dibanding sistem-sistem agama modern, dengan hasil bahwa pengaburannya tidak begitu banyak. Jadi masih bersifat murni ya, belum tercampur dengan ragam konsep ideologis dalam agama primitif itu, sehingga mudah untuk diteliti ya, seperti itu kata Emil Durkheim. Kemudian nah ini salah satu bentuk ritual dalam masyarakat Hindu di Bali ya. Agama dalam masyarakat non modern adalah suatu nurani kolektif yang serba meliputi. Ini ya, agama dalam sebuah masyarakat yang non modern atau yang masih primitif, belum modern, adalah suatu nurani kolektif ya, kebersamaan, nurani kebersamaan yang serba meliputi.
dan aneka representasi kolektif masyarakat modern berasal dari agama masyarakat primitif yang serba mencakup. Ya, pada dasarnya representasi agama modern itu berasal dari agama primitif yang serba mencakup, ya, kata Emile Durkheim. Nah, ini salah satu bentuk kepercayaan animisme, barangkali dinamisme, ya, pada zaman dulu nenek moyang kita. Totemisme, ya, totem. Durkheim percaya bahwa masyarakat adalah sumber agama. Jadi agama itu merupakan bentukan masyarakat, kata Emile Durkheim. Dengannya secara khusus ia tertarik kepada totemisme. Totemisme adalah suatu sistem agamis yang ada dalam benda-benda tertentu. Jadi agama totem ini percaya bahwa benda-benda tertentu itu memiliki kekuatan gaib, ya, khususnya binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan yang dipandang sebagai hal yang sakral dan sebagai lambang klan, ya, lambang suku, ya, suku klan, ya, dilambangkan dengan binatang, selain mungkin binatang. Contohnya dalam masyarakat Indian barangkali, atau dalam masyarakat Indonesia juga ada, ya, agama primitif dan agak dalam masyarakat yang masih kepercayaan terhadap totemnya itu begitu kuat, ya. Mereka menggunakan simbol-simbol dari binatang, ya, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini, ya, masyarakat yang masih primitif. Klan, ya, klan itu semacam garis keturunan, ya, darah satu klan. Marga kalau dalam bahasa Indonesianya barangkali klan ini, ya. Durkheim memandang totemisme sebagai bentuk agama yang paling sederhana dan paling primitif. Dan ia percaya bahwa totemisme terkait dengan bentuk sederhana yang serupa dengan organisasi sosial, yakni klan. Totem-totem adalah representasi material dari kekuatan non-material yang mendasarinya, dan daya-daya non-material tidak lain adalah masyarakat. Ya, pada intinya Durkheim berasumsi bahwa agama tersebut merupakan representasi dari kebutuhan masyarakat, seperti itu, ya. Nah, ini kekuatan impersonal, ya, maksudnya kekuatan impersonal itu kekuatan yang mengatasi personal, mengatasi individu, ya. Totemisme dan agama secara umum berasal dari moralitas kolektif, ya, moral korektif, ya, moral bersama, dan menjadi kekuatan-kekuatan impersonal, kekuatan yang mengatur, ya, kebersamaan, gitu, ya. Dan mereka tidak hanya serangkaian hewan, tumbuh-tumbuhan, kepribadian, roh-roh atau dewa-dewa mistis. Jadi pada dasarnya serangkaian hewan-hewan yang dijadikan simbol atau tumbuh-tumbuhan merupakan kekuatan moral korektif pada dasarnya, seperti itu, untuk menyatukan masyarakat itu sendiri sebenarnya. Nah, ini, ya, representasi dunia, ya, perwujudan dunia. Durkheim melihat mereka sebagai sekumpulan ide yang saling berhubungan yang memberikan kepada masyarakat suatu representasi dunia yang kurang lebih komplit, gitu, ya. Di dalam totemisme ada kelas-kelas benda-benda yang dihubungkan, simbol totemik, hewan atau tumbuhan, dan para anggota klan, gitu, ya, seperti itu. Nah, ini termasuk di dalamnya, ya, tulisan-tulisan di dalam gua, pengalaman keagamaan, gitu, ya. Jadi salah satu syarat agama di samping kepercayaan, kemudian praktek keagamaan dan kumpulan komunitas atau umat, ya, juga ada yang namanya pengalaman keagamaan.
Durkheim berargumen bahwa kemampuan untuk mengklasifikasi alam ke dalam kategori-kategori kognitif berasal dari pengalaman-pengalaman agamis dan pada akhirnya sosial. Kemudian masyarakat mengembangkan cara-cara yang lebih baik untuk mengklasifikasikan alam dan simbol-simbolnya. Tetapi ide dasar pengklasifikasian berasal dari pengalaman-pengalaman sosial, ya. Seperti itu. Jadi pada dasarnya pengalaman agama tersebut merupakan ya dasar dari pengalaman-pengalaman sosial. Ini salah satu bentuk ya dari pemikiran agama Emil Durkheim yang lebih bersifat akademis atau ilmiah ya daripada bersifat teologis. Nah, berikutnya kita akan mencoba melihat sedikit konsep Durkheim tentang le suicide atau fenomena bunuh diri, yang sebenarnya merupakan penelitian Durkheim untuk membuktikan konsepnya tentang fakta sosial ya, yang dia tuangkan dalam metode-metode sosiologi le suicide. Nah, ini ya gambar asumsi dari konsep Durkheim tentang le suicide. Durkheim berasumsi bahwa fakta-fakta sosial dapat menjelaskan mengapa satu kelompok punya angka bunuh diri yang lebih tinggi daripada kelompok lainnya ya. Nah, kenapa dengan adanya komparasi ya, antar dua kelompok masyarakat, kenapa angka bunuh diri ini lebih tinggi dalam kelompok masyarakat yang satu dan lebih rendah dalam kelompok masyarakat yang lain. Durkheim mengajukan dua cara yang berkaitan dalam mengevaluasi angka bunuh diri. Pertama adalah dengan membandingkan masyarakat-masyarakat yang berbeda serta tipe-tipe kolektivitas lainnya. Kedua adalah dengan melihat perubahan-perubahan angka bunuh diri dalam kolektivitas yang sama seiring perjalanan waktu ya, mengajukan dua cara yang berkaitan dalam mengevaluasi angka bunuh diri. Yang pertama dengan mengkomparasi ya antara satu masyarakat dengan tipe kolektivitas yang berbeda dengan masyarakat yang lain ya, yang tentunya dua masyarakat ini memiliki tipe kolektivitas yang berbeda. Barangkali yang satu lebih kental ke solidaritas organisnya, yang satu lebih kental ke solidaritas mekanisme. Kedua adalah dengan melihat perubahan-perubahan angka bunuh diri dalam kolektivitas yang sama seiring perjalanan waktu. Durkheim menyimpulkan bahwa faktor-faktor kritis dalam perbedaan-perbedaan angka bunuh diri ditemukan pada perbedaan-perbedaan di level fakta-fakta sosial. Kelompok-kelompok yang berbeda mempunyai sentimen-sentimen kolektif yang berbeda, yang menghasilkan arus-arus sosial yang berbeda pula. Arus-arus sosial itulah yang mempengaruhi keputusan individu tentang bunuh diri, gitu ya, seperti itu. Ini kesimpulannya, hipotesis dari Emil Durkheim. Nah, ini 4 tipe bunuh dirinya. Durkheim mengkategorikan 4 tipe bunuh diri ya. Teori bunuh diri Durkheim dapat dilihat dengan memeriksa hubungan di antara tipe-tipe bunuh diri dan kedua fakta sosial yang mendasarinya, yaitu integrasi dan regulasi. Itu yang mendasarinya. Konsep integrasi atau masyarakat yang memiliki kesatuan yang kuat, dan regulasi. Integrasi mengacu kepada kekuatan-kekuatan keterikatan yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Regulasi mengacu kepada derajat paksaan eksternal pada suatu masyarakat. Kedua arus sosial itu adalah variabel-variabel yang berkelanjutan, dan angka bunuh diri meningkat bila salah satu dari arus tersebut terlalu rendah atau terlalu tinggi ya. Kalau regulasi atau paksaan terhadap individu terlalu kuat juga memunculkan bunuh diri, terlalu rendah juga memunculkan bunuh diri, seperti itu ya.
4 tipe bunuh diri menurut Emil Durkheim. Yang pertama, jika integrasinya tinggi, ya, kesatuan masyarakat tinggi. Durkheim menyebutnya tipe bunuh diri altruistik, ya. Altruistik ini berkorban, ya. Contohnya misalnya jihad, ya. Itu bentuk dari kesatuan kelompok yang sangat kuat, ya. Atau harakiri kalau dalam masyarakat Jepang gitu, ya. Karena integrasi atau bentuk rasa memilih kelompoknya terlalu tinggi, ya. Yang pertama, jika integrasi tinggi, ya, Durkheim menyebut tipe bunuh diri altruistik, ya. Yang kedua, jika integrasi masyarakat atau persatuan masyarakat rasa memiliki dalam kelompok tersebut rendah, menyebabkan peningkatan di dalam bunuh diri yang egois, ya, kata Durkheim, kalau integrasinya rendah. Ketiga, bunuh diri fatalistik dikaitkan dengan regulasi yang tinggi, ya, karena sistem yang demikian memaksa individu, ya, menimbulkan juga namanya bunuh diri fatalistik. Yang keempat, bunuh diri anomik, ya, dikaitkan dengan regulasi yang rendah. Jikalau misalnya norma, ya, atau aturan sangat kendor, ya, atau sangat rendah, regulasinya sangat rendah, sehingga menimbulkan kekacauan, ya, karena aturan tidak ditegakkan dengan betul, ya, sehingga menimbulkan kekacauan. Dan fenomena bunuh diri dalam keadaan tersebut dinamakan oleh Emil Durkheim sebagai bunuh diri anomik, ya. Nah, ini ya kita lihat satu-satu, ya. Ya, tipe bunuh diri menurut Emil Durkheim kita lihat satu-satu. Yang pertama, bunuh diri egoistik, ya, egois. Ditemukan dalam masyarakat atau kelompok-kelompok tempat individu tidak terintegrasi, jadi merasa terasing dari kelompoknya, merasa tidak diakui, ya, merasa tersisihkan dan lain sebagainya. Itu memunculkan tipe bunuh diri egoistik, ya. Bunuh diri egoistik ditemukan di dalam masyarakat atau kelompok-kelompok tempat individu tidak terintegrasi dengan baik ke dalam unit-unit sosial yang lebih besar. Kurangnya integrasi tersebut menyebabkan perasaan bahwa individu tersebut bukan bagian dari masyarakat, gitu, yang merasa terasing. Serta hal ini juga berarti bahwa masyarakat tersebut bukan bagian dari sang individu, ya. Durkheim percaya bahwa bagian-bagian terbaik seorang manusia berupa moralitas, nilai-nilai, dan perasaan bermakna, ya. Dan makna itu ternyata diciptakan oleh masyarakat. Jadi kalau seandainya masyarakatnya tidak terintegrasi dengan baik, maka timbul semacam nuansa atau perasaan yang hampa makna. Karena pada dasarnya menurut Durkheim, makna-makna kehidupan individu itu diciptakan oleh masyarakat. Kurangnya integrasi sosial menghasilkan arus-arus sosial yang khas, dan arus-arus tersebut menyebabkan perbedaan-perbedaan di dalam angka bunuh diri, seperti itu. Nah, ini harakiri, ya, di Jepang, ya, seperti itu. Berikutnya bunuh diri altruistik, ya. Altruistik itu, konsep altruistik itu individu yang mau mengorbankan dirinya demi masyarakat atau demi kelompoknya, itu nama altruistik. Demi sesuatu hal atau cita-cita atau harapan yang lebih besar yang melampaui dirinya, itu konsep dari altruistik, ya. Sementara bunuh diri egoistik lebih mungkin terjadi ketika integrasi sosial terlalu lemah, ya, masyarakat yang tidak terintegrasi, ya, atau kesatuan kelompok yang sangat lemah. Bunuh diri altruistik lebih mungkin terjadi ketika integrasi sosial terlalu kuat, ya. Rasa memiliki individu terhadap kelompoknya terlalu kuat sehingga menimbulkan sikap-sikap yang kalau bahasa ilmunya konyol, ya, mau mengorbankan dirinya untuk kelompoknya demi kesatuan kelompoknya, ya. Individu secara harfiah dipaksa untuk melakukan bunuh diri, sementara angka bunuh diri egoistik lebih tinggi berasal dari keletihan
ya egoistik ya, berasal dari keletihan yang tidak tersembuhkan dan depresi yang sedih. Kemungkinan untuk peningkatan bunuh diri altruistik berasal dari harapan ya, karena tergantung pada kepercayaan akan perspektif yang indah di luar kehidupan ini ya. Contohnya ya barangkali konsep jihad itu ya, karena disambut oleh bidadari dan lain sebagainya. Berasal dari harapan karena tergantung pada kepercayaan akan perspektif yang indah di luar kehidupan ini, sesuatu hal yang melampaui individu atau melampaui kehidupan. Ketika integrasi rendah, orang akan melakukan bunuh diri karena mereka tidak mempunyai kebaikan yang lebih besar yang menopang mereka. Sebaliknya, ketika integrasi tinggi, mereka melakukan bunuh diri demi kebaikan yang lebih tinggi. Itu ya, seperti itu. Berikutnya, bunuh diri anomik ya. Tadi disebutkan di awal bahwa tipe bunuh diri ini terjadi ketika regulasi dalam masyarakat terlalu rendah ya, atau hukum yang kurang begitu memaksa atau menekan atau tidak tegakkan dengan benar ya, seperti itu, atau timbul dari rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, disebut oleh Emil Durkheim sebagai bunuh diri anomik ya. Bunuh diri anomik yang lebih mungkin terjadi ketika kekuasaan pengatur masyarakat terganggu. Kekacauan tersebut mungkin membuat para individu kecewa karena sedikitnya pengendalian atas nafsu-nafsu mereka. Jadi regulasi atau suatu hal yang memaksa mengatur masyarakat terlalu rendah, yang bebas merajalela dalam perlombaan yang tidak kenal puas untuk mencapai kepuasan. Angka bunuh diri anomik lebih mungkin muncul entah karena sifat kacauan yang positif, misalnya ledakan ekonomi ya, misalnya karena kaya mendadak gitu ya, karena kaya mendadak jadi miliarder mendadak, akhirnya dia unorientasi ya, atau karena sifatnya negatif, depresi ekonomi ya, karena krisis, misalnya krisis ekonomi. Kedua tipe kekacauan itu membuat kolektivitas untuk sementara tidak mampu menjalankan otoritasnya terhadap para individu, tidak mampu untuk sementara waktu karena proses penyesuaian mengikat individu di dalamnya. Perubahan demikian menempatkan orang-orang di dalam situasi baru di mana norma-norma lama tidak berlaku lagi, yang lama sudah nggak berlaku karena proses perubahannya, sementara yang baru belum berkembang, belum ada. Yang lama sudah dianggap nggak ada, yang baru belum ada atau belum siap. Timbullah kondisi vakum norma atau anomi ya. Nah, di sana muncul kekacauan yang mendorong ya fenomena bunuh diri anomik, itu kata Emil Durkheim. Ya, berikutnya ya, yang keempat bunuh diri fatalistik, fatal ya. Sementara bunuh diri anomik lebih mungkin terjadi dalam situasi ketika regulasi terlalu lemah ya, anomi, peraturan dianggap nggak ada atau vakum norma. Bunuh diri fatalistik lebih mungkin terjadi ketika regulasi terlalu berlebihan, terlalu mengikat individu terlalu diatur ya, atau totaliter. Dalam sebuah masyarakat yang totaliter terlalu mengatur individu sehingga sedikit sekali memberikan ruang gerak kebebasan bagi individu. Durkheim melukiskan orang-orang yang lebih mungkin untuk melakukan bunuh diri fatalistik sebagai pribadi dengan masa depan yang terhalang ya, tanpa ampun dan nafsu-nafsu yang dicekik dengan kasar oleh disiplin yang bersifat menindas ya. Jadi karena nggak ada harapan, karena terlalu diatur, terlalu ditekan, terlalu banyak pengaturan, penindasan, membebaskan arus-arus kemurungan jiwa, yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan dalam angka bunuh diri fatalistik. Ini kata Emil Durkheim. Seperti itu, luar biasa sekali ya. Ini dua konsep tersebut sudah selesai. Apabila ada di antara
rekan Sosiologi 79 yang merequest konsep Emil Durkheim ya, bisa disertakan dalam komentar ya. Itu karena keterbatasan tentunya kita hanya mencoba ini juga hanya memperkenalkan 4 konsep ya, konsep yang terkenal atau konsep yang wajib dipahami ketika kita hendak meneliti atau melihat pemikiran Emil Durkheim. Ya, hanya untuk sementara ini biografi dan pemikiran Emil Durkheim saya cukupkan sekian. Berikutnya kita akan coba untuk sedikit melihat tentang biografi dan pemikiran tokoh sosiologi yang ketiga ya, yang dominan dalam ranah keilmuan sosiologi, yaitu Karl Marx ya. Setelah Auguste Comte, Emil Durkheim, kita akan mencoba menilik pemikiran-pemikirannya Karl Marx ya, Karl Marx. Demikian untuk kesempatan kali ini, sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.